Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan Nur Wahid dengan NIM ASBLES 2021 13853 dengan kelompok matkul yakni A11 4404. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir matkul data mining saya. Untuk yang pertama yakni mengenai dataset. Ini datasetnya saya ambil dari Google mengenai kegagalan jantung. Di sini ada beberapa atribut dan labelnya itu herd disease. Jika herd disease-nya 0, maka dia tidak mengidap penyakit jantung, dan apabila 1, maka dia mengidap penyakit jantung. Untuk atributnya yakni ada age, kemudian sex, ada chest pain type, resting BP, kolesterol, fasting BS, resting ECG, max HR, exercise angina, outpeak, dan yang terakhir adalah ST slope. Langsung saja kita kodenya. Untuk yang pertama, saya mengimpor library yang dibutuhkan seperti Pandas, kemudian dari scalar preprocessing itu saya import min-max scalar, kemudian one hot encoder, dan seterusnya. Di sini saya membaca dataset terlebih dahulu menggunakan pd.csv. Dengan nama dataset saya itu sesuai ini yaitu herd.csv karena dalam bentuk Excel. Kemudian setelah saya baca datasetnya, saya tampilkan 5 data teratas dari dataset tersebut dan tampil tabel sebagai berikut. Kemudian saya cek apakah dari dataset itu pada atributnya ada missing value. Karena cek menunjukkan hasil tidak ada missing value, maka penghilangan missing value saya lewati. Kemudian saya ingin menampilkan grafik mengenai distribusi penyakit jantung itu berdasarkan usia. Di sini saya filter data dulu hanya untuk individu dengan herd disease sama dengan 1 atau dia yang mengidap penyakit jantung. Kemudian saya tampilkan grafik jumlah individu tadi yang mempunyai penyakit jantung berdasarkan kelompok usianya dan tampillah grafik seperti berikut. Dari grafik ini dapat kita lihat yang paling banyak menderita penyakit jantung itu antara usia 50 sampai 70-an. Kemudian saya ingin mengklasifikasikannya menggunakan decision tree. Saya pisahkan fitur dan labelnya terlebih dahulu. Labelnya itu yang herd disease tadi. Kemudian di sini saya menginisialisasi min-max scalar dan one hot encoder. Min-max scalar itu untuk yang numeric, kemudian one hot encoder itu untuk yang kategorikal. Dengan kolom numericnya itu ada age, kemudian resting BP, kolesterol, max HR, dan outpeak. Kemudian yang kolom kategorikalnya itu ada sex, kemudian chest pain type, resting ECG, exercise angina, dan ST slope. Setelah itu saya membuat transformer untuk normalisasi dan encodingnya. Kemudian normalisasi dan encoding pada fitur-fiturnya. Setelah itu saya tampilkan hasil normalisasi dan encodingnya dan tampil hasil seperti berikut. Kemudian saya memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Data ujinya itu sebesar 0,2 dan data latihnya itu berarti sisanya yakni 0,8. Dengan menggunakan decision tree, saya membuat modelnya terlebih dahulu, kemudian saya melatihnya. Setelah itu saya memprediksi label untuk data ujinya. Untuk menampilkan hasilnya, saya menggunakan confusion matrix dalam headmap dan tampil confusion matrix dalam headmap sebagai berikut. Dari tabel ini maksudnya gimana? Itu di sini ada true label dan predicted label. Jika kita memprediksi 0, keluarnya 1, itu ada 17. Kemudian kita memprediksi 0, keluarnya 0, itu ada 64. Kemudian kita memprediksi 1, keluarnya juga sesuai, yakni 1, itu ada 19. Kemudian kita memprediksi 1 dan keluarnya 0, itu ada 13. Kemudian saya buat classification report-nya. Dari classification report ini menunjukkan akurasinya itu sebesar 0,84 dan F1 score-nya yakni untuk yang 0 itu 0,81 dan untuk yang 1 itu 0,86.
Seperti itu. Kemudian dengan menggunakan knife bias, di sini saya membuat modelnya dulu seperti ini, membuat model knife biasnya, kemudian di sini saya prediksi, kemudian saya membuat confusion matrix-nya, dan tampil confusion matrix sebagai berikut. Kita memprediksi 0 keluar 1 itu ada 21, 0 keluar 0 itu ada 68, dan kita memprediksi 1 keluar 1 itu ada 86, kemudian kita memprediksi 1 keluar 0 itu ada 9. Kemudian saya membuat classification report-nya. Classification report-nya menunjukkan akurasi sebesar 0,84 dan F1 score-nya yakni untuk yang 0 itu 0,82 dan yang satu itu sebesar 0,85. Kemudian dengan menggunakan KNN sama seperti tadi, di sini confusion matrix-nya kita memprediksi 0 keluar 1 itu ada 22, kita memprediksi 0 keluar 0 itu ada 66, kita memprediksi 1 keluarnya sesuai, yakni 1 itu ada 85, kemudian kita memprediksi 1 keluar 11 itu kita memprediksi 1 keluar 0 itu ada 11. Kemudian saya membuat classification report-nya juga. Di sini menunjukkan akurasinya yakni sebesar 0,82 dan F1 score-nya itu untuk yang 0 yakni 0,80 dan F1 score-nya untuk yang satu itu yakni 0,84. Kemudian saya ingin memprediksi inputan baru menggunakan decision tree. Jadi kalau misal ada data baru dengan atribut yang diinputkan user, itu saya ingin memprediksi kira-kira labelnya itu 1 atau 0, dia mengidap penyakit jantung atau tidak, seperti itu. Karena ini saya sudah membuat deployment-nya, maka kita langsung saja ke deployment-nya. Dan ini adalah deployment saya yang sudah saya deploy menggunakan Streamlit. Ini ada identitas saya, di sini ada judulnya, kemudian di sini ada keterangannya. Pada deployment ini, si user itu disuruh mengisi formulirnya dan nanti akan tampil apakah dia memiliki penyakit jantung atau tidak. Kita coba saja langsung, kita coba ke saya, misal usia saya itu 21, kemudian laki-laki, kemudian masukkan jenis nyeri dada. Saya tidak memiliki nyeri dada, maka diisi yang tidak memiliki nyeri dada. Kemudian tekanan darah saya saat istirahat itu berapa ya? Semisal tekanan darah saya 70, kemudian kolesterol saya 0, kemudian apakah gula darah lebih dari 120 saat berpuasa? Itu saya tidak. Kemudian elektrokardiografi saat istirahat itu di sini ada 3 pilihan. Kemudian saya isi normal, masukkan denyut jantung maksimal saya. Denyut jantung maksimal saya itu yakni 180 kalau nggak salah. Apakah Anda mengalami nyeri dada yang disebabkan oleh aktivitas? Itu tidak. Kemudian ST-nya itu saya juga tidak. Slope X-Men ST-nya itu saya flat dan saya prediksi. Nah, di sini prediksi menunjukkan bahwa saya tidak memiliki penyakit jantung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.